Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan praktek konseling menggunakan strategi cognitive modeling. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rohma Isni Maulida, NIM 018. Saya sebagai konselor. Saya Farah Fernanda Purbarini, NIM 038 sebagai konseli. Saya Reviana Ainayah, NIM 006 menjadi pengamat. Saya Mudrika Nur Aini, NIM 066 sebagai pengamat. Baik, kami di sini akan memulai proses konselingnya. Sebelumnya, saya akan membacakan data konseli. Nama, Farah Fernanda Purbarini, usia 18 tahun, sekolah SMAN 19 Surabaya, permasalahan mengalami ketakutan dan kegugupan ketika akan berbicara di depan umum. Kita akan memulai konselingnya. Baik, Ibu. Assalamualaikum, Bu Rohma. Waalaikumsalam, Mbak Farah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Rohma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Yang penting kita harus sama-sama menjaga kesehatan dan selalu bersyukur ya Mbak Farah. Iya, Bu. Nah, dalam keadaan ini sebelumnya tidak apa-apa ya Mbak Farah kita melakukan proses konselingnya tidak tatap muka langsung. Jadi kita melakukannya secara virtual, secara online. Semoga dalam proses konseling ini nanti apa yang diharapkan, apa yang diinginkan Mbak Farah itu tercapai. Seperti itu. Iya, Ibu Rohma, tidak apa-apa. Amin. Semoga ya, Bu. Ya, kira-kira ini nanti Mbak Farah membutuhkan waktu berapa lama ya? Kira-kira 30 menit, Bu. Baik, saya insya Allah selama 30 menit ke depan akan membimbing Mbak Farah. Bagaimana sebenarnya apa yang dialami Mbak Farah? Jadi begini, Bu. Saya sudah lama sebenarnya mengalami hal ini. Jadi, saya itu takut, gugup, sampai-sampai berkeringat dingin ketika berbicara di depan umum, Bu. Seperti misalnya, saya disuruh memberikan sambutan di depan orang banyak. Sebelum saya melakukannya, saya sudah berpikir, saya takut, saya gugup, seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Mbak Farah. Mbak Farah mengalami takut, gugup ketika akan berbicara di depan umum. Sebelumnya perlu diketahui dulu ya Mbak Farah, sebenarnya takut, gugup yang ada di pikiran Mbak Farah itu bisa dihilangkan ya Mbak Farah melalui berbagai cara dengan kita nanti melakukan latihan begitu. Begitu ya, Bu. Lalu bagaimana, Ibu, caranya? Oke, tenang saja. Dalam kesempatan proses konseling kali ini, kita nanti akan menggunakan salah satu strategi, yaitu strategi cognitive modeling dengan self-interaction training, di mana tujuannya yang kita kembangkan nanti untuk membantu Mbak Farah menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, untuk melakukannya tenang saja. Saya nanti akan membimbing Mbak Farah melalui langkah-langkah dan prosedurnya. Pertama, saya nanti akan memberikan contoh. Saya akan memperagakan apa yang saya pikirkan, apa yang harus saya katakan pada diri saya sendiri ketika saya berada di depan umum. Nah, selanjutnya nanti Mbak Farah akan melakukan hal yang sama agar Mbak Farah bisa terbiasa berlatih apa
yang harus dilakukan ketika berada di depan umum. Begitu Mbak Farah, bagaimana? Baik Bu Rohma, tapi apakah hal ini sulit dilakukan ya Bu ya? Wah, tentu tidak Mbak Farah. Kan saya nanti memberikan contoh dulu. Nah, dalam proses konseling kali ini, nanti Mbak Farah bersama saya sama-sama melakukannya. Seperti itu. Iya Apakah Ibu, sudah sudah jelas? cukup jelas. Iya Ibu, jelas walaupun saya belum pernah mencobanya. Oke, baik. Sepertinya Mbak Farah sedikit penasaran ya. Nah, Mbak Farah tadi kan mengalami takut, gugup ketika akan berbicara di depan umum ya, Mbak? Iya Ibu. Nah, oke. Sebelumnya perlu diketahui juga ya Mbak Farah, strategi kognitif modeling ini seharusnya kita lakukan, kita praktekkan ketika kita bertemu. Tidak seperti kita online ini ya. Nah, tapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan, kita tetap harus bisa melakukan konseling ini dan nanti semoga Mbak Farah bisa melakukannya juga. Jadi nanti di konseling kali ini Mbak Farah cukup membayangkan saja, membayangkan posisi ketika berbicara di depan umum. Nah, nanti saya akan memberikan contoh, saya akan memperagakan melalui verbalisasi. Nanti saya akan berkata secara keras dan lantang. Mbak Farah pertama cukup memperhatikan saya, berkonsentrasi apa yang saya katakan. Selanjutnya Mbak Farah nanti bisa melakukannya dan harapannya masalah takut, gugup ketika akan berbicara di depan umum tadi bisa hilang secara perlahan. Seperti itu, Mbak Farah. Iya Ibu. Nah, sebelumnya untuk memperlancar kegiatan ini, saya boleh meminta tolong kepada Mbak Farah? Iya Ibu, boleh. Ya, oke. Nanti saya meminta Mbak Farah seakan-akan Mbak Farah itu bertugas sebagai MC. Nanti Iya. memanggil saya untuk ke depan untuk menyampaikan sambutan seperti itu. Silakan bisa dimulai Mbak Farah. Ya Ibu, dipersilahkan untuk Ibu Rohma maju ke depan memberikan sepatah dua kata. Untuk Ibu Rohma dipersilahkan. Baik, saat ini Mbak Farah bayangkan saya sudah memposisikan maju berdiri di depan umum. Itu ya. Di pikiran saya, apa yang harus saya lakukan ya? Dia memintaku untuk memberikan sambutan. Ya, pertama saya harus bersikap tegap, rileks, tetap tersenyum, lalu menyampaikan sambutan sepatah dua kata. Baiklah, saya akan melakukannya dan saya harus ingat ketika saya menyampaikan sambutan, saya harus berhati-hati, harus menggunakan kata yang sopan dan intonasi yang tepat. Sudah sempurna apa belum ya? Kok orang-orang menertawakan saya? Kok semua orang berfokus melihat saya? Tak apalah, saya tetap harus rileks, tenang, menyampaikan sambutan ini. Baiklah, jika saya tetap rileks dan tenang, saya bisa percaya diri menyampaikan sambutan ini. Akhirnya saya berhasil menyampaikan sambutan ini dengan percaya diri. Aku berhasil. Nah, seperti itu Mbak Farah. Mungkin Mbak Farah sudah jelas? Iya Ibu, cukup jelas. Tetapi apakah saya harus mengatakan sesuatu Bu dalam prakteknya nanti? Nah, tidak Mbak Farah.
Jadi Mbak Farah nanti cukup berkonsentrasi memperhatikan apa yang saya jelaskan kepada Mbak Farah, ya. Iya, Ibu, saya mengerti. Nah, silakan coba bayangkan, misalkan saya bertugas sebagai MC. Saya akan meminta Mbak Farah untuk maju ke depan untuk menyampaikan sambutan. Dan mari saya akan melatih Mbak Farah ya. Iya. Baik, kali ini Mbak Farah hanya cukup membayangkan, memikirkan saja ya. Ketika MC memberikan instruksi, silakan Mbak Farah maju ke depan untuk memberikan sambutannya. Nah, sekarang tanyakan pada diri Mbak Farah dengan kata, apa yang harus saya lakukan? Kemudian Mbak Farah memberikan jawabannya sendiri dengan kata, dia memintaku untuk memberikan sambutan. Ya, pertama, saya harus tetap rileks, tenang, sedikit tersenyum, lalu melanjutkan memberikan sepatah dua kata. Nah, ketika Mbak Farah setelah memberikan itu nanti, Mbak Farah memberikan gambaran, memberikan cara untuk berpikir pada diri sendiri dengan kata, baiklah, saya akan tetap memberikan sambutan secara rileks, tenang. Nah, setelah itu, ketika nanti Mbak Farah mendengarkan tertawa atau semua orang berfokus melihat Mbak Farah harus, di pikiran Mbak Farah, itu harus berkata, apa kurang sempurna ya? Kok orang-orang menertawakan saya dan berfokus melihat saya? Nah, setelah itu Mbak Farah juga harus berpikir pada diri sendiri dengan kata, nggak apa-apa lah, saya akan tetap rileks, tenang dalam menyampaikan sambutan ini. Nah, setelah itu Mbak Farah berpikir pada diri sendiri dengan kata, baik, jika saya tetap tenang, rileks, saya dapat menyampaikan sambutan dengan percaya diri. Setelah itu, ketika Mbak Farah sudah rileks dan percaya diri, di pikiran Mbak Farah berkata, alhamdulillah, aku bisa menyampaikan sambutan ini dengan percaya diri. Aku berhasil. Nah, begitu Mbak Farah sudah selesai. Bagaimana perasaannya menurut Mbak Farah? Wah, hal ini baru, Bu, menurut saya. Namun saya pahami, saya sudah tahu bagaimana caranya tersebut untuk membantu saya untuk mengurangi rasa takut dan gugup dalam berbicara di depan umum, Bu Rohma. Ya, benar Mbak Farah. Oleh sebab itu, latihan ini diperlukan untuk Mbak Farah agar ketakutan, kegugupan ketika berbicara di depan umum itu bisa diatasi. Seperti itu, Mbak Farah. Ya, Bu, saya mengerti. Oke, untuk menambah rasa percaya Mbak Farah, saya ingin Mbak Farah melakukan seperti apa yang sudah kita lakukan tadi. Tetapi kali ini tanpa bantuan dari saya ya. Jadi Iya, Mbak Ibu. Farah melakukannya dengan suara lantang dan keras. Silakan boleh dicoba Mbak Farah. Harus mengatakan seperti yang Ibu katakan tadi ya? Tidak harus Mbak Farah, cukup menurut Mbak Farah aja hal apa saja yang perlu dikatakan ketika Mbak Farah melakukan tugasnya ketika berbicara di depan umum tadi, Mbak Farah.
Baik, Bu. Di sini saya akan memposisikan diri seperti saya saat sedang memberikan sambutan di depan umum. Saya berpikir mengenai apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya menjawab. Saya harus bersikap tegap, rileks, dan menghilangkan pikiran merasa bersalah pada diri saya. Dan berpikir bahwa saya mampu melakukannya. Baik, saya akan melakukan yang terbaik. Apabila nanti ada yang menertawakan saya akan tetap rileks dan tenang. Ketika saya mampu melewatinya, saya berbicara pada diri saya sendiri. Nah, kamu bisa. Kamu bagus sekali. Jika kamu tetap rileks dan tenang, saya akan tetap percaya diri. Ye, akhirnya aku bisa. Oke, bagus sekali Mbak Farah. Mbak Farah sudah bisa melakukannya. Nah, selanjutnya kali ini saya ingin Mbak Farah melakukan tugas seperti tadi sambil memberikan instruksi kepada diri sendiri dengan berbisik menggunakan bibir. Silakan, bisa dimulai. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sepertinya Mbak Farah sudah mengalami peningkatan ya, sudah semakin mantap. Nah, selanjutnya saya ingin Mbak Farah melakukan tugas ini sambil memberikan instruksi kepada diri Mbak Farah dengan membatin dalam pikiran. Silakan. Ya, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, tampak semakin luar biasa Mbak Farah. Mbak Farah sudah bisa Ya, melakukannya. Ibu. Nah, selanjutnya agar cara ini tertanam terus dan dapat dilakukan oleh Mbak Farah, apakah Mbak Farah mau melakukannya berulang kali setiap hari dalam seminggu ke depan? Maksudnya bagaimana ya, Bu Rohma? Oke, saya akan menjelaskan ya. Jadi Mbak Farah nanti itu mendapatkan tugas rumah untuk terus berlatih melakukan tugas-tugas tadi. Tugas bagaimana Mbak Farah bisa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Nah, lalu setiap Mbak Farah berlatih, nanti Mbak Farah mencatatnya kapan saja Mbak Farah melakukan. Tujuannya apa? Agar Mbak Farah dapat mengatasi masalah-masalah ketakutan, kegugupan ketika berbicara di depan umum. Jadi ketakutan, kegugupan itu agar hilang secara perlahan. Seperti itu Mbak Farah. Bagaimana, sudah jelas? Sudah, Ibu, sudah jelas. Nanti saya akan mencobanya di rumah ya, Bu ya. Oke, baik sekali. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Sementara ini tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, apakah konseling ini bisa Ibu tutup? Iya, Ibu Rohma bisa. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Oke, sama-sama Mbak Farah. Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Sampai Iya, bertemu Ibu. minggu depan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, proses konseling sudah berjalan dengan baik. Kami sebagai pengamat akan menyampaikan hasil pengamatan. Bisa dimulai dari Mbak Mudrika duluan. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses konseling strategi CM pada kali ini. Akan saya mulai untuk tahap prakonseling. Jadi, sepengamatan saya tadi untuk prakonseling sudah lumayan bagus.
Hanya saja mungkin dari konselor tadi, terlihat sedikit kurang nyaman atau mungkin kayak gelisah dan saya pikir itu, wajar. Kemudian untuk mungkin tata tempat duduknya juga sedikit kurang pas mungkin, tapi, lumayan juga sudah bagus. Kemudian untuk tadi juga untuk konselor sudah sempat menyebutkan identitas dari konselingnya. Kemudian pada tahap pembinaan hubungan, di sini tadi saya melihat bahwa konselor sudah, cukup baik juga untuk membina atau mengawali proses konseling ini kepada konselingnya. Sehingga konseling sudah mulai nyaman dan bisa mengikuti alur, proses konseling ini. Kemudian pada tahap prosedurnya, tadi dari tahap pertama sampai akhir, konselor bisa menyampaikan dengan baik dan juga pada saat pemberian contoh, konselor juga dapat menerima, eee, contoh atau apa yang disampaikan oleh konselor dengan baik pula. Dan untuk mengenai keterampilan konselor, saya rasa sudah cukup baik juga. Mungkin untuk, eee, sesi konseling selanjutnya lebih ditingkatkan kembali. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Reviana. Baik, terima kasih Mbak Mutrika. Kalau saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya dari prakonseling. Menurut saya sudah sangat baik dari kesiapan konselor secara fisik, psikisnya juga sangat baik. Pengaturan setting, tata ruang, mungkin agak sedikit ya benar kata Mbak Mutrika tadi, konselornya sedikit ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya, jadi sedikit sering gerak-gerak gitu. Lalu untuk daftar konseling juga sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian untuk pembinaan hubungan, saya rasa juga sangat baik, sudah baik dari menerapkan sikap dasar, konselor ramah, lalu menciptakan suasana yang hangat, menciptakan suasana pendukung, jadi ngobrolnya juga nggak terlalu formal, ada saat-saatnya berbicara informal. Kemudian membuka sesi konseling dengan baik, tadi dibuka dengan kontrak kan ya. Kemudian mengembangkan hubungan interpersonal, sudah sangat baik. Kemudian selanjutnya prosedur implementasi atau langkah-langkah dari strategi. Menurut saya juga sangat baik dari rasional menjelaskan strategi apa yang akan digunakan dari langkah-langkah sampai maksud tujuannya. Kemudian ke pemodelannya juga sudah sangat baik. Dari pemodelan, konselor sudah mencangkupkan semua apa yang harus dilakukan konseling, menjawab pertanyaan atau merencanakan apa yang akan dilakukan, dikerjakan konseling, kemudian membimbing diri sendiri atau self-guidance dan perhatian yang terfokus, sehingga konseling juga menyangkapnya dengan baik. Kemudian self-reinforcement-nya juga, penguatannya juga sudah mencangkup di pemodelannya tadi. Yang terakhir juga penguasaan atau self-evaluation-nya juga sudah ada. Sehingga tadi konselingnya sudah meniru pemodelan yang dilakukan konselor dengan baik. Kemudian ada keterampilan konselor, menurut saya juga sudah sangat baik, cuman masukannya aja, saya mau menambahkan dari Mbak Mudrika, konselor kayaknya matanya ini nggak selalu tertuju sama konselinya, jadi sering ngelihat sana. Jadi ketika konselinya sedang berbicara, bahkan konselornya ngelihat sana, kayak begitu. Jadi mungkin itu nanti bisa menjadi perbaikan untuk konseling selanjutnya. Itu kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih praktek konseling kali ini untuk strategi cognitive modeling bisa diakhiri. Oke, baik. Terima kasih kepada pengamat sudah memberikan masukan. Saya sebagai konselor dalam proses konseling kali ini, saya kedepannya akan mencoba tetap
belajar dan berlatih, dan terus berlatih. Terima kasih. Sama-sama.